Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Mujab MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Hinduisme serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dina Nuriana, Nilna Hidayatul Ummah, Linda Agustin Anggraini, M. Rizal Hirzudin akan menjelaskan tentang modern dalam Hinduisme, singgungan antara India dan Pakistan. Pembahasan yang pertama adalah dinasti Mughal. Dinasti Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 sampai abad ke-19 dan didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang merupakan cucu Timur Leng dan berasal dari keturunan Chenghis Khan dari Mongol. Puncak kejayaan dinasti Mughal ketika dipimpin oleh Jalaluddin Akbar karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Beliau juga menerapkan kebijakan politik sulhul atau toleransi universal, yang berarti bahwa semua rakyat India itu dipandang sama dan mereka juga tidak dibedakan atas perbedaan etnis dan agama. Dan kemajuan yang dicapai oleh Jalaluddin Akbar itu masih dipertahankan oleh 3 penguasa setelahnya, yakni Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Kemudian sepeninggal dari Aurangzeb, para penerusnya itu tidak sanggup untuk mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Kemudian akhirnya Mughal mengalami kemunduran. Kemudian penyebab kemunduran Mughal antara lain ditandai oleh konflik keluarga kerajaan, yang mana hampir semua keturunan Babur memiliki watak yang keras dan ambisius. Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu, penyerangan yang dilakukan oleh orang Inggris, yakni ketika kerajaan Mughal dalam keadaan lemah saat berada di bawah kekuasaan Ahmad Khan Durrani. Dan setelah melakukan peperangan yang berlangsung berlarut-larut, akhirnya Shah Alam membuat perjanjian damai dengan menyerahkan Oudh, Bengal, dan Orissa kepada Inggris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizal Hirzudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Dina Nuriana, yaitu tentang pemisahan India dan Pakistan. India dan Pakistan sendiri dulu pernah dijajah oleh Inggris selama puluhan tahun, hingga akhirnya India merdeka pada bulan Agustus tahun 1947. Lalu Inggris pada saat itu melepaskan kendalinya atas India. Kemudian India terpecah menjadi 2, yang mana India terpecah menjadi mayoritas Hindu dan Pakistan juga menjadi mayoritas Islam. Pakistan itu dulunya masih Pakistan Timur dan Pakistan Barat, dan sekarang menjadi namanya Bangladesh, negara Bangladesh. Setelah kemerdekaan, India dan Pakistan menjalin hubungan yang diplomatik. Namun, terjadinya pemisahan tersebut yang penuh kekerasan dan banyaknya klaim teritorial terus membayangi hubungan mereka. Lalu, yang menjadi problem yaitu kedua negara tersebut mengalami titik pertempuran. Salah satunya konflik daerah Kashmir. Konflik tersebut menjadi titik pusat utama dari semua konflik yang ada. Ada juga yang mengalami peperangan antara India dan Pakistan pada tahun 1971 dan juga pernah menjalani peperangan juga, yaitu antara yang namanya perang pembebasan Bangladesh yang mengakibatkan pemisahan diri Pakistan Timur. Pakistan
merasa tak percaya dengan India yang kini makin berkembang. Pakistan tersebut merasa takut bila mana India menganggap sebagai negara adidaya dan mendominasi negara tetangganya yang kecil. Karena masalah inilah warga Pakistan menganggap India sebagai musuh dan warga India menganggap Pakistan sebagai musuh. Padahal banyak politisi India berharap bisa mencegah pemisahan Pakistan. Kemungkinan besar harapan ini masih ada. Selanjutnya, materi tentang upaya memperbaiki hubungan Pakistan dan India yang mana akan disampaikan oleh Mbak Nilna Hidayatul Ummah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang upaya memperbaiki hubungan Pakistan dan India. Banyak upaya untuk memperbaiki hubungan tentang kedua negara ini, terutama KTT Simla, KTT Agra, dan KTT Lahore. Sejak awal tahun 1980-an, hubungan kedua negara memburuk setelah konflik Siasen. Pemberontakan Khamsir pada tahun 1989, uji coba nuklir India dan Pakistan pada tahun 1998, dan perang Kargil sekitar tahun 1999. Beberapa langkah untuk membangun kepercayaan seperti perjanjian gencatan senjata tahun 2003 dan layanan bus dari Delhi menuju Lahore berhasil menurunkan ketegangan. Namun upaya ini terhambat oleh serangan teoritis. Mereka melakukan serangan parlemen India tahun 2001, hampir membawa kedua negara ke jurang perang nuklir. Pemboman Samjauta Express tahun 2007 yang menewaskan 68 warga sipil, sebagian besar adalah orang Pakistan, juga merupakan titik krusial dalam hubungan kedua negara. Selain itu, serangan Mumbai tahun 2008 yang dilakukan oleh militan Pakistan menjadi tamparan keras terhadap perundingan damai India-Pakistan yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah alasan konflik. Konflik ini muncul karena umat Hindu dan Muslim menggunakan titik rujuk yang berbeda ketika menggunakan sejarah. Ketika Pakistan didirikan untuk mewadahi umat Muslim, jutaan Muslim berimigrasi. Sejak saat itu, Muslim yang bertahan di India diperlakukan dengan berbeda oleh orang-orang Hindu. Ketidakpercayaan dan kecurigaan ini diperkuat oleh fakta bahwa kaum Muslim memiliki sistem masyarakat yang tidak dapat disesuaikan dengan sistem kasta agama Hindu, dan dianggap kedua agama ini tidak bisa hidup berdampingan. Orang Hindu menganggap orang Muslim tidak baik. Mereka juga kesal karena warga Muslim tidak tunduk pada program keluarga berencana. 1 dekade kemudian, sebanyak 1.000 orang yang kebanyakan Muslim menjadi korban dalam kerusuhan yang dipicu dari sekelompok orang yang membakar kereta penuh dengan aktivitas Hindu di Gujarat. Kerusuhan antar dua kelompok agama yang lagi-lagi terjadi tidak hanya dipenuhi dengan kisah korban pengeroyokan, tetapi juga soal penduduk beragama Hindu yang ikut membantu penduduk Muslim menghindari kepungan kelompok garis keras.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.